السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر إلى آخر الآية. Sini teman-teman lebihkan kay hadirin. Makadai kong Allah subhanahu wa ta'ala Rilalana Al-Quran surah Al-Fajr. Wal Fajr, aku bersumpah, kata Allah, demi waktu fajar. Di dalam Al-Quran, puramega kata-kata sumpah yang diucapkan, yang disabdakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala namo dia bersumpah, pasti yang difirmankannya itu, yang disabdakannya itu adalah peringatan atau ayat yang penting. Tetapi magi Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa di beberapa ayat selalu menyampaikan kata-kata sumpah. Ternyata Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah bentuk salah satu ciri penegasan dan kesungguhan Allah di dalam menyampaikan firman-Nya. Ampe tu ko ini komelo ki paletu si di pesan di antara kita mau tunjukkan bahwa pesan itu penting, maka kita pakai kata sumpah. Contoh misalnya pada nangi puni, maka dari protokol ceramah subuh besok adalah Ustaz Muhammad. Jadi kolis lisuki kata makutana ano ceramah subuh matu Ustaz Muhammad, tonga gah? Iya. Tonga kok sumpah. Nah, kata-kata sumpah ini hadirin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan sebuah penegasan yang memperlihatkan kesungguhannya Allah Subhanahu wa taala terhadap ayat itu. Maka ada teman-teman ini. Padahal tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Allah sebenarnya tidak butuh sumpah untuk menyampaikan sebuah ayat. Tanpa sumpah pun Allah Subhanahu wa taala bisa saja menyampaikan apapun. Tetapi kata ulama, ada sebuah keistimewaan ketika Allah menyampaikan kata sumpah dalam sebuah ayat. Jadi kalau kita menemukan sebuah ayat dalam Al-Quran yang diawali dengan kata sumpah, ini menunjukkan sebuah pesan yang disampaikan itu, sebuah ayat yang tidak biasa, sebuah ayat yang sangat penting, sebuah ayat yang istimewa di dalamnya dibandingkan pesan-pesan lainnya. Sini teman-teman lebih ke hadirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal fajr. Ciri dari kata sumpah di dalam Al-Quran jemaah sekalian secara umum, ya, secara umum. Artinya tergantung dari katanya secara umum. Itu kalau di awal ayat dibuka dengan huruf waw. Dan di ujung akhir kalimat itu ada kasrah. Ya, bersih jawab. Misalnya waw ketemu dengan satu kata dan ujungnya adalah kasrah. Wal fajri wal laili wasyamsi wal asri. Ada kalimat yang ujungnya kasrah, itu diartikan wawul qasam sama. Waw sumpah. Kalau sudah dibuka dengan ayat seperti itu, kata seperti itu, artinya informasi yang disampaikan oleh Allah setelah huruf waw itu adalah informasi yang penting. Dan ini yang menjadi
tugas para ulama ketika menggali apa kira-kira manfaat dan istimewanya dari ayat itu. Sumpah dibalik sumpah itu. Sini teman-teman lebih hadirin. Ada beberapa pendapat dari kalangan ulama tentang kata al-fajr di ayat ini. Kalau perhatikan di dalam surah ini, hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbul Allah Ta'ala bersumpah dengan 5 hal. Kelima pun Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Ini disebutkan dengan istilah aqsamul khamsah. 5 sumpah. Yang pertama adalah wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian kedua walayalin ashar, demi 10 malam yang akhir yang istimewa. Wasyaf'i, demi waktu yang genap. Wal watr, demi waktu yang ganjil. Wal laili idza yasar, demi malam yang telah tergelincir. Jadi yang kelima datang Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan maka ada 5 keistimewaan di tempat ini. Saking istimewanya Allah membukanya dengan kata sumpah. Dan insyaallah hadirin jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah wala kesempatan di waktu mabarakata yewe untuk pelatukangi siddi cekde. Dan insyaallah utumina semacam amalan lo di mana memari lo rito mak bicara. Nomor sini Bapak dan Ibu sekalian, ia naritu wal fajar. Para ulama setidaknya menyebutkan secara umum ada 2 pemaknaan kata al-fajr di dalam ayat ini. Yang pertama ia naritu tentang waktunya. Ya. Wattuna yiro ya sange waktu fajar. Kata ulama apa tafsir Kata ulama tafsir, waktu yang dimaksud al-fajr ini adalah setiap hari. Jadi ada satu waktu di setiap hari yang kita lalui. Di antara waktu-waktu yang kita jalani setiap hari, engkaya sang ele lo tangaso, ya, siang ke sore, sore ke maghrib, maghrib ke malam, malam ke fajar. Ya. Ini yang dimaksudkan oleh ulama, perputaran waktu itu. Di antara sekian banyak waktu di ayat ini, waktu fajar yang paling istimewa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam surah ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menunaikan salat ketika fajar. Kemudian yang kedua, hakikatnya bukan hanya salatnya. Ada lagi yang lebih dalam dari waktu-waktu di antara waktu yang kita lalui hari-hari. Apa itu? Ketika waktu sebelum fajar itu. Waktu sebelum fajar itu. Nah, surah Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam patatun sempajang 2 rakaat sebelum fajar tiba. Dan itu nilainya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada dunia dan seisi. Rakaat al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisi. Dan kalau kita mampu menunaikan 2 rakaat sebelum fajar, dari hadis ini itu yang dimaksud dengan sunnahnya. Kalau kita mampu, ya, luar biasa pahalanya Bapak dan Ibu sekalian. Dan Allah secara spesifik menyebutkan, dan Nabi pun menyebutkan rakaatul fajr, 2 rakaat sebelum fajar. Dan ini rakaatul sebelum duhur, asar, maghrib, ya, isya dan seterusnya. Dan itu dilakukan sebelum sholat fardunya. Untuk apa? Untuk menunjukkan betapa pentingnya itu. Nah, karena nisan ni tahu maka ada penting, maka pasti ada persiapan-persiapan sebelum kita melaksanakan itu. Salah satu persiapan yang harus kita persiapkan untuk sebelum menunaikan sholat sebelum fajar, pertama bicara sholat fajar ini, sebelum fajar, apa yang dilakukan? Yang dipraktikkan oleh para salaf terdahulu adalah mempersiapkan datang secepatnya, bangun secepatnya. Pada tuh misalnya nak wani
Nah, tapi protokol lima kada. Insya Allah kita akan sholat tahajud pukul 2.30. Kota Pancaji prioritas di iya sampai tahajud tidak mungkin kita akan bangun 2.30. Pasti pukul 2 sebelumnya 2.30. Kalau Kota Pancaji prioritas di iya sampai tahajud. Bisa jadi kita pasang alarm jam 2 atau jam 2.15 lah. Tidak mungkin jam 2.30. Makanya protokolnya kita akan mulai jam 2.30. Bahkan angka kapan dia analisu bobolan tanya. Kenapa? Karena kita menjadikan itu prioritas. Kita menjadikan itu penting. Makanya Allah menegaskan wal fajar. Nah suruh kita Allah Ta'ala prioritaskan ini. Wal fajar sinina rupatawe, seakan-akan Allah mengatakan sinina rupatawe umatnya Nabi Muhammad SAW penting itu fajar jadikan itu prioritas. Saking pentingnya ulama-ulama salaf, para salaf terdahulu ada di antara mereka yang menyiapkan waktu fajar itu jauh sebelumnya. Kenapa? Supaya tubuhnya saat menjalankan sholat fajar itu bisa optimal. Supaya terbiasa nih hatinya khusyuk matuk laksanakan iro rangkaian sholat sunnah fajar, sholat fajarnya, kemudian zikirnya. Supaya terbiasa itu hatinya untuk laksanakan itu semua, maka perlu dibiasakan bangun lebih cepat dari sebelumnya. Supaya sehingga sholat fajar nanti, sholat sebelum fajar nanti bisa terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik. Itu yang dilakukan oleh ulama-ulama biolog. Dan salah satu cara ini disebutkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti dari pembahasan kita pada subuh hari ini. Salah satu cara menyiapkan diri untuk mendapatkan keistimewaan itu yaitu dengan cara menyiapkannya dengan istighfar. Jadi angka waktu nawering pung Allah Ta'ala ini kenapa ini istimewa al-fajar. Ada waktu ini kan sudah tadi nih al-fajar, salat fajar. Angka nazar nabita sebelumnya rakaat al-fajar, sebelum salat fajar. Nah, kata Allah, ada lagi waktu sebelum sunnah fajar itu. Angka si waktu yang istimewa di balik itu, sebelumnya lagi. Yang diisi hanya dengan kalimat istighfar. Nah, waktu yang singkat menjelang fajar ini, itu yang disebut dengan waktu sahar atau waktu ashar. Jadi ini bukan kata ulama hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah langsung yang bilang. Makanya Allah Ta'ala angka di antara umatnya Nabi Muhammad SAW yang kerjaannya selalu beristighfar kalau mau masuk waktu ashar. Ekotama nih waktu ashar jama-jaman agak istighfar mi bawa napi gau narat tamas waktu fajar. Mereka adalah orang-orang yang kalau tiba waktu ini mereka istighfar supaya hatinya lapang kalau sudah masuk waktu fajar dan akhirnya terkoneksi dengan Allah secara sempurna. Akhirnya terkoneksi dengan Allah, nyambung dengan Allah ketika melaksanakan rakaat al-fajar sebelum salat fajar dan ketika melaksanakan salat fajar. Maka dia Allah dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, "Wabil ashari hum yastaghfirun." Kata Allah kalau ingin dikuatkan, ingin diberi kesabaran, ingin diberikan rezeki sehingga bisa sering berinfak, ingin diberikan kemampuan menjalankan segala sesuatu dengan benar, menetap di dalam hati dengan benar, menetap di dalam hati dengan istiqamah, mendengar dengan benar, berjalan secara benar, itu di antara amalannya adalah rajin-rajin beristighfar di waktu ashar. Dan waktu ashar itu adalah waktu menjelang melona tama fajar. Ini langsung dari Al-Quran hadirin jamaah subuh yang dirahmati
Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 17, maka dia Allah Subhanahu wa taala, "As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar." Kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, maka dia Allah taala, "Angka umana Nabi tamatu Nabi Muhammad matu tania pato sabara was-sadiqina tania pato lempu tahu wal qanitina tania pato patuh kepada Allah lempu ya wal munfikina tania pato dalek na pasti dekat." Kata Allah, engkau mana Nabi Muhammad na boleh mana ngiro sifat-sifat itu pik carana bagaimana bisa mereka memperoleh semua itu dengan cara apa? Dengan cara wal mustaghfirina bil ashar, rajin-rajin beristighfar di waktu ashar. Ini istimewa Bapak dan Ibu sekalian, mengucapkan kalimat istimewa di waktu yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Double ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak dan Ibu yang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah istighfar di waktu ini, maka Allah akan pasti bukakan hatinya orang. Allah buat koneksinya dengan baik, maka matu ibadahnya lebih enak dalam satu hari itu. Kehidupannya akan dienakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari itu. Di situ ada disebut qanitina. Ya, melempu tongang denak bekko. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala minta salat itu dilakukan dengan qanitin, qanit. Ya. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Asam pajak konasa Allah Subhanahu wa taala dirikan dengan qanitin, dengan benar. Ya. Kalau mau salat, mau enaknya salat, mau benarnya salat, jangan sekedar salat. Memang betul kita sudah melaksanakan, menuntaskan kewajiban. Ya. Tetapi benarnya tunggu moga, cucuk moga. Ya. Kenikmatannya bagaimana? Manfaatnya bagaimana? Engkau moga qanitin. Apakah kita mendapatkan qanit itu? Tapi kalau kita mau menikmati salat, ingin dapat manfaatnya, dapat ketenangannya, terkoneksi dengan Allah, doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka khusyuklah dalam salat. Dan di antara caranya untuk mendapatkan khusyuk itu adalah memulai waktu kita, beraktivitas kita sehari-hari dimulai dengan waktu ashar, diisi dengan istighfar. Kita buka kehidupan kita dengan istighfar di waktu ashar, sehingga sekat-sekat yang membuat kita terhalang itu terbuka, yang menghambat koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu terbuka. Dan ini Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi semua sumbernya ada di dalam Al-Qur'an. Purana podanni Allah Subhanahu wa taala. Sini teman-teman lebih ke hadir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa istimewanya lagi? Kata Allah, ko angka taunulli nasab bigo iye secara terus-menerus dan bertahan sampai dia wafat, maka dia akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai calon penghuni taman-taman surga yang sedang hidup di dunia. Jadi angkana tahu adalah penghuni taman-taman surga yang hidup di dunia. Nasab Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bilang, sudah ada orang yang bisa melaksanakan ini sampai dia mati konsisten. Dia adalah calon penghuni taman-taman surga yang beraktivitas di dunia. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada dalam surga, berada di dalam taman-taman surga yang di dalamnya ada mata air yang jernih. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Di surga nanti mereka akan dapat mengambil apa saja yang diberikan Allah kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat qanit, kebaikan. Ya ko angka napigau agak deceng, melempu napigau. Benar,
mas sempajangi, dia sholat dengan benar, masih dekat dengan benar, berbuat baik dengan benar. Ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu ashar mereka mengisi dengan kata-kata kalimat istighfar. Sini teman-teman lebihkan ke hadirin. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu sekalian jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari yang ingin kami sampaikan di sini adalah waktu al-fajr. Selain waktunya yang istimewa, ternyata ada rangkaian waktu yang lebih diistimewakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menutup salat kita dengan witir. Jadi itu witir adalah salat penutup kita dalam satu hari. Patutu sempajang ya roisangi witir. Makanya ada hadis Nabi SAW, la witrani fil lail. Tidak boleh orang melakukan dua kali witir dalam satu malam. Cica mitema witir. Karena itu menandakan bahwa ya, salat kita telah ditutup pada hari itu. Ya. Setelah kita menutup salat kita dengan witir pada malam hari ini, kita tidur, maka di antara waktu itu dan waktu fajar itulah yang disebutkan oleh Allah sebagai cikal bakal kita, para penghuni surga. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu kita isi dengan waktu itu dengan istighfar. Yaitu disebut dengan waktu ashar. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan fajar? Karena Allah menginginkan hambanya menjadi baik di awal kehidupannya. Ini pesan. Nanti sifatnya beda dengan duhur. Lain simatu ya duhur. Beda dengan asar. Angka matui nanti kita bahas yang lain lagi. Wal asri. Ya. Demi waktu asar. Kenapa Allah bersumpah lagi waktu asar? Beda dengan maghrib, beda dengan isya. Ya. Kenapa? Karena fajarlah pembuka awal kehidupan kita. Oleh karena itulah saat al-fajar, Bani Tawwe dipanggil kita, keimanan kita lah yang bergerak. Yang pai solat fajar dan sebelum solat fajar ya pahalanya ternyata patok. Karena apa? Karena keimanan yang berbicara di situ. Yang pai itu biasa angka tombatin roh kalau dengar azan tak pemoto. Bahkan di antara kita angka mungkin otomatis tanpa alarm, tanpa gangguan tuli pisat tinggi kota tek dua tek telu. Kenapa bisa terjadi demikian Bapak dan Ibu sekalian? Karena itu yang terpanggil tanyana watakale moto, tanyana. Kita tidak bicara soal dunia keimanan na yun bicara. Yang ketok bisa ditakkala biasa nih moto tetek telu tanpa alarm, tanpa gangguan, tanpa bisa dibawa tetek telu. Itu sudah keimanan bicara Bapak dan Ibu sekalian. Iman yang sudah berbicara. Dan ketika cahaya iman itu merespon waktu ashar. Waktu sepertiga malam itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala wal fajar. Untuk ini nairo na paringaran kong Allah taala demi waktu fajar. Pakai laloy iro na kong Allah taala waktu fajar Jadi dua nih yang istimewa, sebelum fajar ada waktu lagi sebelum fajar yang disebut dengan ashar. Waktu ashar diisi dengan istighfar. Kemudian salat sunnah sebelum fajar khairum minad dunya wa fiha. Masa fajar sunnah siki kurani batawe, masa fajar sunnah qabliyah runtu siki khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Dan selanjutnya yang istimewa yang terakhir adalah selama waktu fajar itu sampai berganti menjadi syuruk, sampai berganti menjadi pagi, iro malaikat kumpul semua. Iro malaikat turun. Mulai dari itu waktu ashar ya. Sampai berganti menjadi pagi, malaikat itu turun. Yata'aqabuna fikum malaikata bil lail wal malaika bin nahar yajtama'una fi sholati subh. Bunyi hadisnya begitu. Malaikat siang dan malam angka mana yang isi pulung milodong yang iro tawe yang mendirikan mulai dia bangun mulai dari ashar sampai pagi berganti menjadi pagi. Untuk apa? Malaikat berdoa dan mengaminkan doa-doa kita. Kita doa diaminkan
kalau istighfar dimohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tannya apa tuh barakat melicu-licu yang hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah. Tannya apa tuh amala, tannya apa tuh apalang de tasalai onrot tak mapamula ashar latu sampai subuh latu tergelincir hidup kembali pagi kita de tasalai onrot tak runtuk nih khairu minad dunya wa fiha runtuk toni status menjadi calon penghuni surga. Kita niat hari itu untuk bekerja, kita niat hari itu untuk pergi berdagang, pergi belajar, menuntut ilmu. Kata Nabi dalam hadis Ibnu Majah dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Ia malaikat membentangkan sayapnya memohonkan kepada Allah perlindungan untuk orang itu yang menjalankan hidup itu, yang menjalankan kehidupan mulai dari waktu ashar, kemudian salat rakaat al-fajr, kemudian salat fajar, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan sampai tergelincirnya waktu pagi. Oleh karenanya hadirin jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, semoga kita bisa istiqamah untuk melaksanakan salat dan amal-amal kebaikan, terutama purana peringerang Allah Subhanahu wa taala makada pakai yaitu waktu fajar, terutama adalah waktu ashar yang menjadi rahasianya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya kalau pigau kita akan menjadi penghuni taman-taman surga. Wallahu a'lam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.